Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk hari ini hari Jumat ya. Ya, hari Jumat. Nah, kebetulan ini saya mau jalan ya, jalan menuju ke Delingo ya, Delingo Kabupaten Bantul. Nah, kebetulan acaranya takziah ya. Ada keluarga tetangga yang meninggal. Terus ini nanti kita acaranya hanya sosial ya, takziah ke Delingo Bantul. Nah, kebetulan untuk rutenya dari sini nanti kita lewat Mangunan ya, Mangunan, tanjakan Imogiri Bantul yang kemarin kecelakaan bus ya yang remblong di Imogiri. Nah, kebetulan nanti saya ada tip ya, tip atau hanya sekedar saran saja kepada driver yang belum terlalu hafal dengan medan atau belum pernah melintasi jalur yang dirasa cukup ekstrim ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan persiapan dulu nanti kita menuju dari Kulon Progo terus jalur arah Bantul menuju ke wilayah Delingo, melintasi jalur Imogiri Delingo ya, di tanjakan Bukit Bigu ya istilahnya ya. Oke, ini persiapan masih nunggu, belum lengkap semua. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Mana ban boros ya. Ora meng kuwi dalane barang kuwi. Dalane rusak. Telu deh teman. Telu iki. Nah, Bego iki kene iki Bukit Bego. Nah, sing bis iki niku teng ngarep iki ono aning ban-ban niku. Ya endi? Ban-ban niku ditumpuki ban-ban niku. Oh, kene iki ban-ban iki to. Oh, alah ya Allah. Kene iki wingi sing 13 ngono sing meninggal. Oh, alah ya Allah. Sing dhuwur. Oh, ban-ban saya tumpuki ban kene tumpuki ban. Ya, jadi tadi kan habis jalan ke Delingo ya, acaranya takziah, sebenarnya acaranya takziah gitu. Terus jalur yang saya lewati tadi, saya kebetulan lewat ini ya, Imogiri ya, Imogiri, terus Mangunan sampai ke Delingo. Nah, kebetulan saya melewati jalur tanjakan atau turunan di Bukit Bego. Nah, kebetulan di Bukit Bego itu beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah kecelakaan bis pariwisata ya. Dugaan sementara karena remblong ya. Mungkin
saya ada tip atau hanya sekedar saran saja dari pengalaman saya gitu ya, dari pengalaman saya untuk mengantisipasi jika terjadi ya. Semua harapan itu jangan sampai terjadi ya, cuman kita mengantisipasi atau menjaga jika terjadi sesuatu yang bisa membahayakan baik dari sendiri atau orang lain ya, karena namanya juga di jalan kita tidak tahu kondisi, karena namanya kerusakan kendaraan itu kadang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Paling tidak dengan adanya perawatan berkala atau pengecekan sebelum jalan itu sudah menjadi apa ya, semacam mengantisipasi sebelumnya. Tapi jikalau tidak tahu sama sekali ya, itu sama saja seperti ban meletus. Itu juga kita tidak tahu ya, padahal kondisi ban sudah bagus tapi ternyata di jalan bisa meletus juga. Nah, ini kalau soal di turunan atau tanjakan, dan kadang kita tidak tahu jalur yang akan kita lewati atau kita belum paham betul ya untuk rute tersebut yang akan kita lewati. Makanya setiap kali ada jalan tanjakan, ada jalan turunan, itu sebelum jalan paling tidak kita tahu tujuannya kemana. Oh, daerah sana itu daerah pegunungan, oh daerah sana itu daerah jalan licin, oh daerah sana itu daerah berlumpur atau seperti apa gitu. Jadi kita harus memahami dulu karakter tujuannya. Jadi sebelum jalan itu seperti biasa kita pastikan dulu fungsi-fungsi dari kendaraan. Contoh handrem ya, handrem kita harus cek juga. Nah, handrem ini ya, handrem kalau elf di sini ya, ya handrem ini kita cek dulu atau kita pastikan berfungsi dengan normal atau bagus ya. Jikalau sudah tidak bagus, saya rasa terasa sekali. Jika sedang parkir pasti dia meskipun sudah ditarik full, kendaraan masih bisa jalan. Tapi kalau berfungsi normal, dia akan begitu ditarik itu langsung kendaraan bisa berhenti total ya, berhenti ya. Terus fungsi pengereman, biasanya saya kalau misalnya udah lama nggak jalan, saya cek dulu keadaan tromol dari bawah. Kita lihat ke kolong bawah itu tromol kita basah atau tidak ya. Kelihatan ya kalau tromol itu pembasah karena minyak remnya itu bocor ya. Sistem di rem itu ada kebocoran. Biasanya seal bocor, meskipun tipis akan kelihatan. Nah, itu kita cek juga fungsi rem. Terus ini misalnya rem diinjak itu udah dalam atau enggak, itu juga harus kita cek. Nah, setelah itu setelah semua misalkan handrem, rem bagus, nah setiap kali akan melewati jalan turunan kita bisa merasakan kendaraan ini jalannya seperti apa. Kalau dengan gigi agak besar, jalan turunan itu membahayakan atau tidak. Tapi alangkah baiknya biasanya di jalan yang seperti itu akan banyak di situ rambu-rambu kanan kiri, rambu-rambu peringatan untuk mengoper gigi, untuk menggunakan gigi rendah. Seperti itu sebenarnya untuk antisipasi jika terjadi yang membahayakan. Ya, intinya kita harus menjaga diri. Misalkan turunan betul dengan membawa kendaraan full penumpang, saya rasa kita harus menggunakan gigi rendah ya, meskipun jalannya pelan ya nggak apa-apa, tapi paling tidak penggunaan rem itu tidak terlalu berat ya, karena jalan turunan itu selain beban kendaraan yang menjadi 2 kali lipat, kendaraan terdorong oleh gaya dorongan dari belakang. Karena jalan menurun, otomatis beban pengereman itu menjadi 2 berlipat. Kalau berlipat otomatis cepat panas ya. Jadi penggunaan rem makanya digunakan gigi rendah itu untuk mengurangi laju kendaraan. Jadi agar mesin ini berjalan pelan.
berjalan pelan, pengereman pun kita menggunakan rem juga tidak terlalu maksimal ya. Kalau udah terlalu maksimal direm terus menerus, otomatis panas ya. Panas itu antara gesekan kampas rem dan tromol, itu panasnya menjalar bisa sampai ke seal rem. Nah, seal rem bisa menjadi rusak atau bocor karena panas yang berlebih tadi. Nah, makanya kalau kendaraan elf ini juga ada exhaust brake ya. Kadangkala exhaust brake ini berfungsi dengan normal, itu jika dihidupkan ini serasa ada pengereman. Jadi kadang di saat exhaust brake rem saya lepas gitu. Begitu exhaust brake saya lepas, rem juga saya gunakan. Jadi secara bergantian. Tapi paling tidak kita harus memastikan dulu kondisi jalannya gitu. Kalau kendaraan ini mampu dengan misalkan saat jalan turun dengan gigi 3 aman, ya udah pakai gigi 3. Tapi kalau pakai gigi 3 tidak aman, harus gunakan gigi 2. Tapi ada juga kendaraan besar itu di saat jalan dia tidak mau dioper ke gigi kecil. Kenapa? Karena rotasi putarannya terlalu tinggi, otomatis dia tidak mau meskipun sudah di full kopling dan direm, tapi ternyata tidak mau, kecuali harus berhenti dulu. Ada juga yang seperti itu. Jadi di saat turun kendaraan itu harus berhenti dulu baru dioper ke gigi rendah. Nah, kalau tidak masuk-masuk itu kadang membuat panik ya, otomatis untuk mengoper gigi rendah itu sulit untuk masuknya. Jadi intinya mengantisipasi sebelum terjadi. Ya itu saja saran dari saya, atau hanya sekedar tip dari saya. Intinya jaga diri ya, karena kita tidak tahu di jalan itu terjadi trouble apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Makanya di jalan turunan kita harus pertama memastikan rem, handrem, terus exhaust brake, itu khusus yang elf gini sampai bis. Terus penggunaan gigi rendah. Penggunaan gigi rendah di saat jalan turun itu juga penting jikalau penumpangnya full. Makanya untuk kita harus selalu jeli melihat rambu-rambu di sekitar ya. Pasti ada rambu-rambu peringatan untuk memberikan antisipasi. Oke sedulur, itu saja cerita dari saya, semoga bermanfaat. Ruang terlu Sungai Biye. 6 kilometer ya ini. Enak bangunan kono kae. Kaya daerah pangan. Kuwi apa ora yo wis duer ngono kaya ya. Lah karepe kan direm kiri niku ngandeng reme los. Yo ditumpuk-tumpuke kuwi, ditumpuk-tumpuki bulan sak-oka-okae iki. Alah sekong gone sing